Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ya, alhamdulillah, eh, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan materi kita, ya. Eh, ter- Jelas ya, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Kita lanjutkan. Ini pertemuan terakhir ya, atau ke-13? Saya lupa saya. Ada yang ingat? Ini pertemuan keberapa? Yang sebelumnya itu kita bahas tentang eh, akhlak kepada Nabi SAW ya, yang sudah kalian resume ya. Kita sekarang masuk ke akhlak terhadap pribadi ya. Ini sudah saya ini belum ya kemarin ya. Akhlak kepada Rasulullah ya. Kemudian akhlak kepada pribadi, menjaga amal yaumi. Amal yaumi itu apa? Ada yang tahu nggak? Amal yaumi. Amal yaumi itu gini ya. Bangun sebelum subuh, sholat tahajud, banyak beristighfar kepada Allah, muhasabah, atau membaca Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kemudian nanti sholat fajar, sholat subuh, habis sholat subuh kemudian zikir pagi dan petang, habis zikir pagi dan petang, habis itu nanti silakan kalau mau sarapan, mandi dan lain sebagainya, habis itu nanti jangan lupa sholat duha, di waktu duha sholat duha, kemudian belajar, setelah belajar ya belajarnya diniatkan karena Allah, habis itu nanti sholat zuhur, sebelum sholat zuhur ada sholat sunnah, lakukan sholat sunnah ya, 2 rakaat sebelumnya, 2 rakaat setelahnya, habis itu nanti menjaga sholat asar, jaga sholat asar, kemudian habis sholat asar nanti ada zikir petang ya, zikir petang, habis zikir petang kemudian nanti sholat maghrib, habis sholat maghrib ya baca Quran atau apalah yang bisa mendekatkan kita dengan Al-Quran ya, kemudian sholat isya ya disertai dengan sholat sunnah rawatib atau qobliyah ba'diyahnya itu ya, sebelum dan setelahnya itu. Kemudian ketika tidur nanti membaca doa, kemudian membaca surat-surat yang biasa dicontohkan oleh Nabi SAW, itu namanya amal yaumi. Memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, berkata-kata yang baik ya. Itu amal yaumi yang harus dilakukan untuk diri sendiri ya, yang juga bisa diajarkan pula kepada yang ditularkan kepada yang lain. Tapi selain menjaga amal yaumi ya, amalan-amalan keseharian yang dicontohkan oleh Nabi SAW, kalian juga bisa menjaga sifat-sifat yang ada di bawah ini ya. Eh, Selalu menjaga kejujuran ya, kemudian menjaga amanah, istiqomah di dalam beramal soleh ya, kemudian melihara kehormatan diri dari hal-hal yang merusak ya. Jangan sampai hidup itu diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Cari aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, bermanfaat untuk akhirat kita. Mujahadah, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, kemudian berani berani berbuat apa jangan takut ya. Intinya syaja'ah itu punya keberanian ya. Mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil ya. Jadi artinya jangan pelin plan ya, jangan pelin plan. Jadi orang itu jangan lebay, dia harus berani. Tapi dia juga harus tawaduk juga.
nggak boleh sombong, kemudian malu, malu ketika berbuat maksiat, ya, malu ketika males-malesan, ya itu. Tapi jangan sampai bermaksiat tapi nggak malu, wah, itu berarti dia ini ya, jangan sampai ya. Kemudian sabar, pemaaf, ya, ini merupakan sifat-sifat yang harus dijaga oleh seorang Muslim. Oke, kita masuk selanjutnya. Akhlak dalam berkeluarga. Ya, Islam itu mengatur tentang bagaimana berkeluarga yang benar. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah keluarga. Ya, ya, salah satunya adalah wabil walidaini ihsana. Ya, terhadap orang tua maka berbuat baiklah, berbaktilah, jangan durhaka. Ya, anak harus berbakti kepada orang tua. Ya, apa yang diperintahkan oleh orang tua, ya maka anak harus mengindahkan perintah orang orang tua. Ya, karena di antara tanda seorang anak yang berbakti pada orang tua adalah tunduk patuh kepada perintahnya selama perintah dari orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat, ya. Selama perintah orang tua itu tidak bertentangan dengan syariat, maka kita ya wajib ya untuk selalu taat kepada orang tua. Kemudian ya kebalikannya juga, orang tua juga harus menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap anaknya, ya, memberikan nafkah, kemudian memberikan pendidikan yang baik, ya, mensolehkan anak-anaknya, ya. Sebagaimana anak itu bisa durhaka kepada orang tua itu sebetulnya juga bisa durhaka kepada anaknya manakala apa? Tidak memberikan haknya, tidak memberikan pendidikannya dengan baik, ya, nggak diajari Quran, nggak diarahkan untuk menjaga sholatnya, ya. Ini nggak benar. Ya, maka orang tua juga punya kewajiban sebagaimana anak itu wajib, sebagaimana anak itu wajib berbakti kepada orang tua, ya, orang tua juga punya kewajiban ya untuk menjaga anak-anaknya. Ya. Kemudian juga yang perlu dilakukan ini juga ranah orang tua adalah memperbaiki cara mendidik, termasuk cara berkomunikasi, cara mendidik anak, ya, cara mendidik, ya, memperbaiki pola komunikasi antar keluarga. Oke, ini cara mendidik anak pun, ya apalagi di era sekarang itu nggak mudah, ya. Era di mana orang itu lebih lebih mendengar apa yang ada di gadgetnya, ya, dalam handphonenya daripada apa yang diperintahkan oleh orang orang tua. Artinya orang tua juga harus, misalnya nanti kalian ketika sudah berkeluarga menjadi orang tua, ya, kalian juga harus mengupgrade keilmuan kalian, ya, untuk mendidik anak yang tantangan ke depan itu jauh lebih dahsyat, lebih berat, ya. Termasuk memperbaiki pola komunikasi antar antar keluarga, ya. Ya, komunikasi antara seorang suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ya, ayah kepada anaknya, anak kepada ayahnya, atau kepada ibunya, atau kepada misalnya kepada apa neneknya, ya, orang-orang yang sudah sepuh, ya. Komunikasi itu perlu dibangun dengan cara yang baik. Berapa banyak orang yang ya rapuh ya hubungan keluarganya itu karena tidak bisa
menjaga komunikasi yang baik antar keluarga. Ya, akhirnya ada timbul KDRT, timbul saling menzolimi, ya. Bahkan ada yang suami membunuh istrinya, istri membunuh suaminya, ya. Ada anak membunuh bapaknya, ada anak mengkriminalkan ibunya atau mengkriminalkan bapaknya di Indonesia itu Masya Allah. Saya kira kalian bisa ya melihat berita-berita yang sering muncul di televisi tentang kejadian-kejadian seperti itu. Kenapa? Kenapa kejadian itu muncul? Ya, karena adab atau akhlak dalam berkeluarga itu tidak diindahkan. Ya, maka ketika ingin membangun sebuah keluarga itu yang paling pokok, modal yang paling pokok itu adalah ilmu terlebih dahulu. Ya, gaji dan sebagainya boleh itu bisa bisa mendukung, tapi ilmu ini adalah sangat pokok ya agar supaya kehidupan dalam berkeluarga itu bisa harmonis ya, plus juga bisa mendapatkan sakinah mawadah rahmah, hidup berkeluarga yang tentram yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini butuh ilmu, cara mendidik anak seperti apa, cara berkomunikasi seperti apa. Karena terkadang ya permasalahan-permasalahan keluarga itu timbul hanya karena komunikasi yang salah, cara komunikasi yang salah. Ya, maka dalam Islam ini diatur bagaimana anak itu ketika berbicara kepada orang tuanya, adabnya bagaimana. Ya, adab seorang ayah mengingatkan anaknya itu seperti apa. Adab seorang suami menasihati istri, istri menasihati suami itu seperti apa. Dalam Islam diatur. Ya, wa ashiruhunna bil ma'ruf kata Allah dalam Al-Qur'an ya. Ya, untuk memperbaiki ya, cara bergaul, cara berkomunikasi, cara bermuamalah antar keluarga. Ya. Berapa banyak orang menjalin hubungan keluarga karena tidak ada ilmu tentang ini, ya akhirnya keluarganya tidak bertahan lama. Bahkan angka perceraian di Indonesia itu cukup tinggi dan semakin lama semakin naik jumlahnya. Banyak orang menikah tapi juga banyak orang berpisah atau bercerai karena apa? Tidak bisa menjaga eh, cara komunikasi, cara mendidik, cara menasihati, ya tidak tahu hak dan kewajibannya, suami nggak tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, istri pun nggak tahu hak dan kewajibannya sebagai seorang istri, anaknya pun juga begitu, tidak dibekali ilmu yang cukup, akhirnya juga tidak tahu bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Ya, maka saking pentingnya hal ini Islam itu mengatur dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan kita akan bagaimana adab atau akhlak dalam berkeluarga. Ya, ini. Saya sering ditanya ya tentang bagaimana mengatasi masalah keluarga seperti itu ya. Ya, ternyata rata-rata awalnya adalah dari apa ya, ketidaktahuan mereka terhadap Islam ya. Di mana Islam itu pada dasarnya sudah mengatur itu semua, mengatur hubungan bagaimana adab di dalam berkeluarga ya. Karena begini ya, orang itu tidak semua keinginan orang itu sama. Maksudnya apa ya? Suami punya keinginan, istri juga punya keinginan. Terkadang keinginan itu sama, tapi terkadang keinginan itu berbeda. Nah, ketika keinginannya sama, ini biasanya dia tidak terlalu menimbulkan masalah. Tapi ketika keinginan seorang suami dan keinginan seorang istri itu berbeda, kemudian perbedaan itu tidak disikapi dengan cara yang baik, ya itulah yang terkadang sering menimbulkan konflik. Dan konflik itu ya kemudian diperbesar oleh setan. Jadi ada setan yang tugasnya itu selalu
ngompori ya, agar selalu terjadi konflik dalam berumah tangga. Ya, sampai pada akhirnya mereka berpisah atau bercerai hanya karena masalah-masalah sepele, hanya karena masalah misalnya suaminya suka menu A, istrinya suka menu B. Ya, habis itu apa namanya? Atau misalnya suaminya pengen dimasakin A, ternyata istrinya masakin satu masakan yang tidak disukai oleh suaminya. Habis itu bertengkar. Masalah-masalah kecil kemudian menimbulkan pertengkaran dan akhirnya menimbulkan perceraian itu juga ada apa ya pengaruh setannya juga. Ya, ya. Kemudian selanjutnya, nah ini penting juga ini. Ini ya akhlak dalam bergaul ya. Ini saya ringkas-ringkaskan saja. Akhlak dalam bergaul muda-mudi, muhrim dan non mahram. Nah, ini penting ya. Ya, apalagi buat mahasiswa, mahasiswi. Ya. Menjaga diri dari berikhtilat, bersentuhan dengan perempuan atau laki-laki non muhrim. Ini penting. Ya, malah kadang ya apa eh, pacaran yang ujungnya adalah berzina. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan ya tidak hanya larangan berzina, tapi juga wala taqrabu az-zina. Artinya eh, jangan melakukan satu apa ya sesuatu yang bisa menyebabkan orang itu terjerumus kepada perzinaan, berikhtilat, campur baur laki-laki perempuan, ya, kemudian pacaran, ya, ya pacaran dalam Islam itu nggak apa-apa kalau sudah akad. Ya. Kami kalau belum akad ya nggak boleh, ya, karena nanti setan akan mendorong kedua pasangan yang belum 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 resmi itu untuk melakukan perzinaan dengan berbagai trik yang dibuat oleh setan. Ya, ya awalnya ya mungkin hanya karena hanya makan bareng, ya, atau ngejak apalah, ngejak makan bareng atau ngejak jalan-jalan bareng atau apalah. Ya, lama-lama berzina. Itulah trik setan. Maka dalam Islam ya, kalau memang sudah mampu untuk menikah ya, walaupun apa penghasilan itu masih apa ya, masih belum stabil, tapi dia udah di usia menikah dan dia sudah punya kemampuan life skillnya itu sudah punya sudah ada lah. Ya, kemudian dia sudah berilmu, dia sudah mempelajari bagaimana hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri. Ya, maka yang seperti itu ya lebih baik cepat-cepat nikah daripada terjerumus kepada perzinahan. Tapi kalau belum belum pengen ya sudah jaga diri, ya tidak berikhtilat, tidak campur baur dan laki-laki dan perempuan, ya tidak berpacaran, ya, itu. Nah, kalau pacaran yang halal itu adalah yang akad dulu, nikah dulu baru pacaran. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau belum, nah itu bisa jadi ladang dosa nanti. Ya, maka sebisa mungkin ya jaga betul ya, apalagi di masa-masa seperti kalian. Ya. Yang paling aman ya cepat nikah itu. Kalau memang sudah cocok ya sudah, ya datangi langsung orang tuanya, udah langsung atau langsung musyawarah dengan orang tuanya. Nah, kalau udah cocok ya sudah, nggak usah nunggu lama. Ya, kalau udah akad kan enak kan, mau diantar ke kuliah kemana itu sudah halal, ya, tidak berdosa.
Tapi kalau belum nikah, minta dianterin laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, ya, nah itu ya, bisa menjerumuskan seseorang kepada perzinahan. Bersentuhan laki-laki dan perempuan itu Islam mengatur. Ya. Kemudian selanjutnya akhlak antar suami dan istri ini sebenarnya tadi udah saya ini ya, kewajiban suami terhadap istri itu harus betul-betul diketahui dan diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian juga ke ini kurang ya, hak dan kewajiban suami, hak hak dan kewajiban suami terhadap istri harus diketahui dan diimplementasikan ya. Implementasikan dalam kehidupan dalam kehidupan rumah tangga. Oke. Begitu juga hak dan kewajiban istri terhadap suami. Hmm, ya, berapa banyak cekcok di rumah tangga itu hanya karena ya, suami nggak tahu hak dan kewajibannya, istri juga nggak tahu hak dan kewajibannya. Maka sebelum ke proses atau ke jenjang pernikahan, ya usahakan seorang suami itu tahu betul ilmu bagaimana hak dan kewajibannya nanti ketika menjadi seorang suami. Begitu juga istri, tahu ya, hak dan kewajibannya sebagai seorang istri. Ini penting, ini penting. Karena tidak sedikit para suami yang melangkah ke jenjang pernikahan hanya bermodalkan gaji yang cukup saja atau pekerjaan yang sudah mapan, tapi minus ilmu. Padahal ilmu ini yang jauh lebih pokok, ilmu berumah tangga. Begitu juga istri, baik suami maupun istri itu penting mengilmui terlebih dahulu sebelum beranjak ke jenjang pernikahan. Kemudian menjaga etika bergaul suami istri itu juga perlu ada etikanya. Ya, bahkan dalam Islam ya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, kehidupan berumah tangga itu dalam Islam diatur. Ya, nahkodanya atau pemimpinnya adalah seorang suami dan ini nggak bisa dibalik. Ya, nggak bisa dibalik. Laki-laki itu pemimpin bagi istrinya atau bagi keluarganya. Ya, apapun status suami dia wajib punya punya kewajiban untuk memimpin dan seberapapun apa apa ya jabatan istrinya atau gelar akademi istrinya dia harus tunduk patuh kepada seorang suami. Nah, ini yang sering terkadang eh, yang sering eh, disalahpahami. Makanya tidak sedikit dari para wanita yang tidak mau dipimpin oleh suaminya. Nah, ini yang sering menjadi awal cekcok. Bahkan berani terhadap suaminya. Ya. Maka ada satu hadis Nabi SAW ini hadis ini bukan untuk menakut-nakuti seorang wanita tidak. Justru ini merupakan informasi berharga buat para wanita. Dan juga sebagai bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya khususnya bagi kalangan kaum Hawa. Jadi ada satu hadis yang sahih ya bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika itu
Ya, suatu ketika beliau itu melihat atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu neraka. Ya. Dan ternyata ya penghuninya itu mayoritas adalah kaum wanita. Ya. Dan Nabi menjelaskan mayoritas penghuni neraka dari kalangan wanita itu karena disebabkan kekufurannya. Ya. Kemudian para sahabat penasaran, apakah karena mereka itu kufur kepada Allah dan Rasul-Nya? Apakah mereka itu kufur kepada Allah? Maka Nabi SAW menjawab ya, bahwasanya para wanita yang menjadi mayoritas penduduk neraka itu kufur bukan kufur kepada Allah, tapi kufur terhadap suaminya. Dalam bentuk apa? Kufur terhadap suaminya itu ya dalam bentuk tidak mau taat kepada suaminya dan mengingkari kebaikan-kebaikan yang sudah pernah diberikan oleh suaminya. Sampai-sampai ketika suaminya itu berbuat sesuatu yang tidak atau bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh istrinya, maka istrinya itu akan mengatakan bahwasanya orang terburuk yang dia kenal ya adalah suaminya dan dia juga katakan bahwasanya tidak ada satupun kebaikan yang terlihat pada suaminya. Artinya ya dia menganggap suaminya itu semuanya perilakunya adalah buruk ketika melihat satu atau dua kesalahan suami. Artinya kebaikan-kebaikan berupa nafkah dan dia sudah dijaga, sudah dikasih ini, kasih itu diingkari hanya karena satu atau dua kesalahan seorang suami terhadap istrinya. Dan itu yang ternyata menyebabkan banyak dari kalangan wanita itu yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Hadis ini sahih dan tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan para wanita, tidak. Justru hadis ini ya menjadi informasi berharga agar seorang wanita itu betul-betul menjaga diri untuk tidak menjadi golongan ini. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara nah, ketika dia sudah berumah tangga ya ya dia pilih suami yang baik dan dia taati. Ya, bahkan ketaatan seorang istri kepada suami itu bisa ya menjadi jalan tol untuk bisa masuk surga. Taat kepada Allah, taat kepada suami, kemudian menjaga diri dari hal-hal yang haram, ya, maka dalam sebuah hadis dikatakan dia nanti akan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Hadisnya sahih. Ya, nah ini. Ya. Bagaimana cara berkomunikasi antar seorang istri dengan suami dengan istrinya, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan itu. Dalam Quran sangat sangat banyak dibahas. Ya, ya mungkin ini ya tambahan tentang masalah adab, baik itu adab kepada pribadi, adab berkeluarga, dan adab dalam bergaul. Ini adab antar suami dan istri juga sebenarnya bisa masuk di adab dalam keluarga ya. Eh, Mungkin itu. Ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan. Makanya kenapa di UAD itu kenapa dosen-dosen dianjurkan ketika masuk kelas itu apa namanya kursinya dipisah, yang laki-laki duduk di sebelah mana, yang perempuan di sebelah mana itu dalam rangka ya agar dalam masalah ikhtilat ya campur baur laki-laki dan perempuan itu bisa dikondisikan dengan baik.
Ya, bahkan mungkin saya sering mengingatkan, oh yang laki-laki duduknya jangan campur dengan perempuan, ya seperti itu. Oh, ini karena memang ini adab atau akhlak dalam dalam Islam. Ya, dan ini harus dijaga baik itu di kampus maupun di luar kampus. Jangan ketika di kampus ya dia duduknya apa dia dijagalah, jaga jarak ya. Ketika di luar kampus, nah, dia sudah lupa. Jangan sampai seperti itu. Jadi akhlak dalam bergaul, utamanya dengan non muhrim, ini harus dijaga betul. Tidak hanya di lingkungan kampus, tidak hanya di masjid, tapi dimanapun, dimanapun. Ya, apalagi di masa-masa muda seperti kalian, ya. Fitnah yang seperti ini luar biasa. Ya, fitnahnya ya. Maka untuk menjaga diri kalau antum misalnya sudah kalian sudah mampu untuk menikah maka bisa itu menjadi solusi cepat-cepat menikah tapi tetap harus dilandasi dengan ilmu kemudian dengan skill ya. Udah sejak sekarang itu jangan hanya buku-buku atau materi-materi kuliah saja yang kalian baca ya, karena mungkin kalian umurnya sudah ini ya, sudah mulai membaca buku-buku tentang parenting, pendidikan anak, buku-buku tentang bagaimana menjadi pemimpin keluarga, bagaimana menjadi seorang istri yang solihah, kalau buat yang wanita ya, ya. Kalau buat yang laki-laki bagaimana menjadi seorang suami yang bisa memimpin keluarga dengan benar kan banyak buku-buku parenting, kemudian kajian-kajian tentang pranikah atau tentang parenting di Jogja itu banyak. Nah, itu hadiri ya, perbanyak bergaul di lingkungan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada agama ya. Almar'u ala dini khalilihi, karakter seseorang itu sangat dipengaruhi siapa kawan-kawan dekatnya. Maka kalau kita ingin memperbaiki diri ya, perbaiki pula teman-teman atau lingkungan lingkungan kita ya. Meskipun misalnya kalian, wah saya kan jurusannya bukan agama, oh jangan sampai itu dijadikan alasan untuk mau tidak mau belajar agama. Tetap di Jogja ini banyak sekali ya kajian-kajian ya yang bisa memotivasi kita untuk beramal soleh, yang bisa memotivasi kita untuk tidak berbuat maksiat ini maksiat itu, menjaga diri ya, agar aktivitasnya itu betul-betul untuk hal-hal yang positif ya. Hayatul fata bila ilmi wat tuqa, kehidupan seorang pemuda itu jauh-jauh sangat ideal manakala diisi dengan ilmu dan ketakwaan, bukan malah diisi dengan hal-hal yang melanggar syariat atau maksiat. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, kalau mau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, insya Allah saya cukupkan sampai sekian ya. Besok saya infokan lagi kelanjutannya. Kita akhiri pertemuan kali dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.